Kita kembali jumpa dan seperti biasa saya ingin membahas tentang Syekh Siti Jenar. Berkaitan dengan Syekh Siti Jenar ini cukup menarik. Karena selain banyak buku-buku yang ditulis oleh para penulis ataupun para cendekia muslim yang menelaah tentang sejarah Syekh Siti Jenar itu cukup banyak. Oleh karena itu, maka karena seringnya diteliti, kemudian seringnya dikaji, ini menjadi sesuatu yang menarik. Karena bahasannya menjadi banyak hal. Satu sisi oleh peneliti berbicara A, kemudian diteliti lagi menjadi B, kemudian ada juga penggabungan A dan B. Jadi memang menarik. Seperti juga tentang kematian Syekh Siti Jenar. Jadi dari hasil penelitian oleh cendekiawan muslim, ternyata banyak versi. Jadi sebetulnya informasi dari kematian Syekh Siti Jenar ini, ada yang menyampaikan tulisan menarik bahwa dikatakan beberapa waktu setelah penyerbuan ibu kota Majapahit oleh kelompok-kelompok muslim bersenjata yang dipimpin oleh Ja'far Shadiq Susuhunan Kudus. Jadi Syekh Siti Jenar disidang dengan tuduhan menyebarkan bid'ah yang membahayakan kerajaan dan masyarakat umum. Menurut sejumlah sumber historiografi, ya sejenis babat, dalam sidang itu Syekh Siti Jenar dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman mati. Namun sumber-sumber tersebut justru menyulut kontroversi yang membingungkan, karena menurut kronologis waktu, tokoh-tokoh yang disebut sebagai anggota sidang Dewan Wali seperti Sunan Giri, Sunan Bonang, Raden Patah, dan Sunan Ampel sudah meninggal sebelum peristiwa itu terjadi. Dan lebih membingungkan lagi, Susuhunan Giri yang mungkin adalah Sunan Dalem Susuhunan Giri II, dalam kasus itu dikisahkan membuat pernyataan Syekh Siti Jenar kafir menurut manusia, namun mukmin menurut Allah. Bahkan lebih aneh lagi disebutkan, mayat Syekh Siti Jenar menyebarkan bau wangi semerbak, namun kemudian menjelma menjadi anjing berbulu hitam. Konon bangkai anjing itu dikubur di Masjid Agung Demak. Sementara dalam cerita babat pun terdapat perbedaan dalam hal tempat eksekusi Syekh Siti Jenar. Dalam Serat Negara Kertabumi menyatakan terjadi di Cirebon. Sementara dalam babat Demak, Suluk Wali Songo dan Suluk Syekh Siti Jenar menyatakan bahwa eksekusi tersebut berlangsung di Demak. Apa bisa satu orang dieksekusi 2 kali? Masjid adalah tempat manusia beribadah, menyembah Allah. Masjid itu maknanya kan tempat bersujud. Karena itu, sangat jahil sekali jika masjid digunakan untuk mengadili dan membunuh manusia. Bahkan lebih jahil lagi, kalau sampai terjadi bangkai anjing dikubur di mihrab masjid. Jadi dalam bukunya Agus Sunyoto dengan berani mengatakan bahwa Syekh Siti Jenar tidak wafat dieksekusi. Jadi dalam novel terakhirnya, ia mengupas tentang kesimpang siuran cerita tersebut, bahwa Syekh Siti Jenar hidup terkucil di tengah hutan dalam keadaan hilang ingatan karena terpengaruh tarikan ilahi. Nah, yang ditikam dengan keris Kantanaga milik Syarif Hidayatullah adalah Hasan Ali. Tapi ia tidak dibunuh di Demak, melainkan di kediamannya sendiri di Kanggaraksan, kota Caruban. Sedangkan Syekh Siti Jenar yang bernama San Ali Ansar dibunuh di Pamantingan oleh Raden Sahid. Nah, mendengar nama San Ali Ansar,
Raden Syahid merasakan jantungnya berdegup-degup dan darahnya terpompa keras. Tidak salah lagi San Ali Ansar, yang dimaksud adalah Ali Ansar al-Isfahani, pengkhianat tengik yang menjadi penyebab kehancuran keluarga istrinya. Makhluk rendah itu semakin menjadi-jadi kejahatannya dengan mengaku-ngaku sebagai Syekh Siti Jenar. Sesungguhnya tidak ada lagi hak bagi manusia satu menghakimi manusia lain dalam masalah amaliyah agama. Sedangkan apapun orang menafsirkan ajaran agama, tidaklah ada hak bagi orang lain untuk menyatakan ini sesat, itu bid'ah, kemudian membunuhnya. Satu-satunya kesalahan berat yang dilakukan oleh San Ali Ansar adalah dia secara sengaja telah menggunakan nama orang lain, yaitu Syekh Siti Jenar. Jadi nama masyhur Syekh Datuk Abdul Jalil dengan tujuan membuat fitnah dan kerusakan. Dengan sengaja ia mengajarkan ilmu sihir, zikir berjamaah, laki-laki dan perempuan, mengaku Tuhan, titisan Wisnu, menghujat sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai kafir, dan menjadikan perempuan sebagai barang yang bisa dimiliki bersama. Jadi dia telah merusak tatanan hidup manusia. Itu semua ia nisbatkan kepada Syekh Siti Jenar. Di balik alasan-alasan itu, aku sengaja membunuhnya untuk membalas utang darah yang dilakukannya terhadap keluarga kakek istriku, khususnya Syekh Abdul Kahar al-Baghdadi Belapati atasnya. Akan hal Hasan Ali tidak jauh kesalahannya dengan gurunya. Dia pertama-tama telah menggunakan nama Syekh Lemah Abang dengan membuat fitnah dan kerusakan. Kenapa ia dibunuh di Caruban? Karena dia terang-terangan membangun Dukuh Lemah Abang di selatan Dukuh Lemah Abang yang didirikan oleh Syekh Abdul Jalil. Dia mengajarkan ajaran sesat seperti gurunya. Dia tidak sadar bahwa para sesepuh Caruban sangat kenal siapa Syekh Datuk Abdul Jalil dan siapa Hasan Ali putra Resi Bungsu. Kesalahan terbesarnya, ia memerintahkan pengikut-pengikutnya untuk membunuh Pangeran Brataklana, putra saudaraku Sarif Hidayatullah, yang dianggap merampas haknya sebagai pelanjut pesantren Giri Amparan Jati yang didirikan Syekh Datuk Kahfi, suami dari uaknya. Dia menganggap dirinya lebih berhak menjadi guru suci di Giri Amparan Jati dibanding Syarif Hidayatullah. Sedangkan cerita yang mengisahkan mayat Syekh Siti Jenar menebarkan bau wangi dan darahnya menulis kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, menurut novel Agus Sunyoto, sebagian besar dibuat dan disebarkan oleh pengikut-pengikut Hasan Ali dan San Ali Ansar untuk memuliakan guru mereka. Mereka membuat cerita jika jenazah guru mereka itu menebarkan wangi bunga. Mereka membuat-buat cerita jika anjing jelmaan guru mereka itu dikuburkan di mihrab Masjid Agung Demak. Cerita tentang bangkai anjing adalah rekayasa alim ulama jahat Abdi Trenggana. Mereka mengabsahkan titah pelarangan ajaran Syekh Siti Jenar oleh Sultan Demak melalui cerita-cerita yang membodohkan manusia. Untuk mengabsahkan pelarangan itu, mereka menebar cerita bohong bahwa yang membunuh Syekh Lemah Abang adalah Majelis Wali Songo. Padahal yang membunuh San Ali Ansar di Pamantingan adalah aku sendiri. Lalu yang membunuh Hasan Ali di Kranggaksan Caruban adalah Keris Kentanaga, milik saudaraku Sarif Hidayatullah. Jadi, Majelis Wali Songo tidak pernah bersidang di Masjid Agung Demak untuk mengadili Hasan Ali maupun San Ali Ansar. Inilah sebagian salah satu dampak dari jauhnya rentang waktu penulisan dan kurang cermatnya penulis babat dalam menyusun data. Jadi terjadi kerancuan dalam penyusunan kronologi peristiwa-peristiwa. Ketika peristiwa itu terjadi, penanda utamanya adalah usai takluknya kerajaan Raja Galuh, Dermayu, Galuh Pakuan, dan Talaga di bumi Pasundan. Bahkan, usai runtuhnya Majapahit akibat serbuan pasukan Kudus dan Giri. Berarti, peristiwa itu berlangsung setelah tahun 1527 Masehi.
Anehnya, dalam kasus itu, dalam cerita Babat, digambarkan semua anggota Wali Songo bersama-sama menjatuhkan hukuman mati kepada Syekh Siti Jenar. Padahal, pada tahun-tahun setelah 1527 Masehi itu, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Giri, dan Raden Patah sudah meninggal dunia. Bahkan penggambaran jalan kematian Syekh Siti Jenar jauh lebih menakjubkan dibandingkan kematian para wali yang paling hebat sekalipun. Jadi mendiskusikan tentang wafatnya Syekh Siti Jenar memang cukup menarik. Sebagaimana banyaknya versi yang menjelaskan tentang asal-usul dan sosok Syekh Siti Jenar, maka demikianlah pula halnya tentang varian versi yang menerangkan tentang proses kematiannya. Secara umum, kesamaan yang diperlihatkan oleh berbagai literatur di seputar kematian Syekh Siti Jenar hanyalah yang berkaitan dengan masanya saja, yaitu pada masa kerajaan Islam Demak di bawah pemerintahan Raden Fatah sekitar abad ke-15 dan awal abad ke-16. Tentu hal ini juga masih mengecualikan sebagian kisah versi Cirebon yang menyebutkan bahwa wafatnya Syekh Siti Jenar terjadi pada masa Sultan Trenggono. Sedangkan yang berkaitan dengan proses kematiannya, berbagai sumber ada yang memberi penjelasan yang berbeda-beda. Sampai saat ini, paling tidak terdapat beberapa asumsi, 7 versi mengenai proses meninggalnya Syekh Siti Jenar. Yang pertama, bahwa Syekh Siti Jenar wafat karena dihukum mati oleh Sultan Demak, Raden Fatah, atas persetujuan Dewan Wali Songo yang dipimpin oleh Sunan Bonang. Sebagai algojo pelaksana hukuman pancung adalah Sunan Kalijaga yang dilaksanakan di alun-alun Kesultanan Demak. Sebagian versi ini mengacu pada serat Syekh Siti Jenar oleh Ki Sosrowijoyo. Versi yang kedua, Syekh Siti Jenar dijatuhi hukuman mati oleh Sunan Gunung Jati. Pelaksana hukuman atau algojonya adalah Sunan Gunung Jati sendiri yang melaksanakannya di Masjid Cipta Rasa Cirebon. Mayat Syekh Siti Jenar dimandikan oleh Sunan Kalijaga, Sunan Bonang, Sunan Kudus, dan Sunan Giri, kemudian dimakamkan di Geraksan yang kemudian disebut sebagai Pasarean Kemelaten. Hal ini tercantum dalam Wawacan Sunan Gunung Jati Pupuh ke-39 terbitan Emon Surya Atmana. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Sudirman Teba bahwa Syekh Siti Jenar dipenggal lehernya oleh Sunan Kalijaga. Pada awalnya mengucur darah berwarna merah, kemudian berubah menjadi putih. Syekh Siti Jenar kemudian berkata, "Tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusannya." Kemudian tubuh Syekh Siti Jenar naik ke surga seiring dengan kata-kata, "Jika ada seorang manusia yang percaya kepada kesatuan selain dari Allah yang Maha Kuasa, dia akan kecewa karena dia akan memperoleh apa yang dia inginkan." Untuk kisah yang terdapat dalam versi pertama dan kedua masih memiliki kelanjutan yang hampir sama, sebagaimana dikemukakan oleh suluk Syekh Siti Jenar. Disebutkan bahwa setelah Syekh Siti Jenar meninggal di Krendawasa tahun Nirjamna Catur Tunggal, yaitu 1480 Masehi. Tahun yang tentu saja masih terlalu dini untuk kematian Syekh Siti Jenar. Jenazahnya dibawa ke Masjid Demak karena saat itu maghrib tiba. Maka pemakaman dilakukan esok paginya agar bisa disaksikan oleh raja. Para ulama sepakat untuk menjaga jenazah Syekh Siti Jenar sambil melafalkan pujian-pujian kepada Tuhan. Ketika waktu sholat tiba, para santri berdatangan ke masjid. Pada saat itu, tiba-tiba tercium bau yang sangat harum, seperti bau bunga kasturi. Selesai sholat, para santri diperintahkan untuk meninggalkan masjid. Tinggal para ulama saja yang tetap berada di dalamnya untuk menjaga jenazah Syekh Siti Jenar. Bau harum terus menyengat. Oleh karena itu, Syekh Malaya mengajak ulama lainnya untuk membuka peti jenazah Syekh Siti Jenar. Ketika peti itu terbuka, jenazah Syekh Siti Jenar memancarkan cahaya yang sangat indah, lalu muncul warna pelangi memenuhi ruangan masjid. Sedangkan dari bawah peti memancarkan sinar yang amat terang bagaikan siang hari.
Dengan gugup para ulama mendudukan jenazah itu, lalu bersembah sujud sambil menciumi tubuh tanpa nyawa itu bergantian hingga ujung jari. Kemudian jenazah itu kembali dimasukkan ke dalam peti. Syekh Malaya terlihat tidak berkenan atas tindakan rekan-rekannya itu. Dalam suluk Syekh Siti Jenar dan suluk Wali Sanga dikisahkan bahwa para ulama telah berbuat curang. Jenazah Syekh Siti Jenar diganti dengan bangkai anjing kudisan. Jenazah itu dimakamkan mereka di tempat yang dirahasiakan. Peti jenazah diisi dengan bangkai anjing kudisan. Bangkai itu dipertontonkan keesokan harinya kepada masyarakat untuk mengisyaratkan bahwa ajaran Syekh Siti Jenar adalah sesat. Digantinya jenazah Syekh Siti Jenar dengan bangkai anjing ini ternyata diketahui oleh salah seorang muridnya bernama Ki Luntang. Dia datang ke Demak untuk menuntut balas, maka terjadilah perdebatan sengit antara Ki Luntang dengan para wali yang berakhir dengan kematiannya. Sebelum dia mengambil kematiannya, dia menyindir kelicikan para wali dengan mengatakan, "Nah, silahkan lihat diriku yang hendak menjemput kematian. Jika nanti aku telah mati, kau boleh mengganti jasadku sekehendakmu. Kadal, kodok, rase, luwak, atau kucing tua yang mudah kau peroleh. Tapi jika hendak mengganti dengan gajah, kau pasti tidak akan bisa, karena di tanah Jawa tidak ada." Seperti halnya sang guru, Ki Luntang pun mati atas kehendaknya sendiri, berkonsentrasi untuk menutup jalan hidup menuju pintu kematian. Itu versi yang kedua. Muncul lagi versi yang ketiga, bahwa Syekh Siti Jenar meninggal karena dijatuhi hukuman mati oleh Sunan Giri, dan algojo pelaksana hukuman mati tersebut adalah Sunan Gunung Jati. Sebagian riwayat menyebutkan bahwa vonis yang diberikan Sunan Giri atas usulan Sunan. Dikisahkan bahwa Syekh Siti Jenar mempunyai sebuah pesantren yang banyak muridnya, namun sayang ajaran-ajarannya dipandang sesat dan keluar dari ajaran Islam. Ia mengajarkan tentang keselarasan antara Tuhan, manusia, dan alam. Hubungan manusia dengan Tuhannya diungkapkan dengan manunggaling kawula Gusti dan curiga manjing warangka. Hubungan manusia dengan alam diungkapkan dengan mengasah mingising budi, memasuh malaning bumi, dan hamemayu hayuning bawana, yang bermuara pada pembentukan jalma sulaksana, al-ihsan al-kamil, sarira batara, manusia paripurna, adi manusia yang imbang lahir batin, jiwa raga, intelektual, spiritual, dan kepala dadanya. Konsep manunggaling kawula Gusti oleh Syekh Siti Jenar disebut dengan uninong aning unong. Saat sepi senyap, hening dan kosong, sesungguhnya zat Tuhan dan zat manusia adalah satu, dan Tuhan ada dalam manusia. Sunan Giri sebagai ketua persidangan, setelah mendengar penjelasan dari berbagai pihak dan bermusyawarah dengan para wali, memutuskan bahwa ajaran Syekh Siti Jenar itu sesat. Ajarannya bisa merusak moral masyarakat yang baru saja mengenal Islam. Karenanya Syekh Siti Jenar dijatuhi hukuman mati. Syekh Siti Jenar masih diberi kesempatan selama setahun untuk memperbaiki kesalahannya, sekaligus menanti berdirinya negara Demak secara formal. Karena yang berhak menentukan hukuman adalah pihak negara. Kalau sampai waktu yang ditentukan ia tidak mengubah pendiriannya, maka hukuman tersebut akan dilaksanakan. Sejak itu pesantren Syekh Siti Jenar ditutup dan murid-muridnya pun bubar, menyembunyikan diri, dan sebagian masih mengajarkan ajaran wahdatul wujud, meskipun secara sembunyi-sembunyi. Setelah 1 tahun berlalu, Syekh Siti Jenar ternyata tidak berubah pendiriannya. Maka dengan terpaksa Sunan Gunung Jati melaksanakan eksekusi yang telah disepakati dulu. Jenazah Syekh Siti Jenar dimakamkan di lingkungan keraton agar orang-orang tidak memujinya. Sedangkan versi yang keempat, Syekh Siti Jenar wafat karena vonis hukuman mati yang dijatuhi Sunan Giri sendiri. Peristiwa kematian Syekh Siti Jenar versi ini sebagaimana yang dikisahkan dalam Babat Demak
Dan menurut babat ini, Syekh Siti Jenar meninggal bukan karena kemauannya sendiri. Dengan kesaktiannya, dia dapat menemui ajalnya, tetapi dia dibunuh oleh Sunan Giri. Keris ditusukkan hingga tembus ke punggung dan mengucurkan darah berwarna kuning. Setelah mengetahui bahwa suaminya dibunuh, istri Syekh Siti Jenar menuntut bela kematian itu kepada Sunan Giri. Sunan Giri menghiburnya dengan mengatakan bahwa dia bukan yang membunuh Syekh Siti Jenar, tetapi dia mati atas kemauannya sendiri. Diberitahukan juga bahwa suaminya kini berada di dalam surga. Sunan Giri meminta dia melihat ke atas, dan di sana dia melihat suaminya berada di surga, dikelilingi bidadari yang agung, duduk di singgasana yang berkilauan. Kematian Syekh Siti Jenar dalam versi ini juga dikemukakan dalam babat Tanah Jawa yang disindir oleh S. Santoso dengan versi yang sedikit memiliki perbedaan. Dalam babat ini disebutkan, Syekh Siti Jenar terbang ke surga, tetapi badannya kembali ke masjid. Para ulama takjub karena dia dapat terbang ke surga, namun kemudian marah karena badannya kembali ke masjid. Melihat hal yang demikian, Sunan Giri kemudian mengatakan bahwa tubuhnya harum ditikam dengan sebuah pedang, kemudian dibakar. Syekh Maulana kemudian mengambil pedang dan menikamkannya ke tubuh Syekh Siti Jenar, tetapi tidak mempan. Syekh Maulana bertambah marah dan menuduh Syekh Siti Jenar berbohong atas pernyataan yang menegaskan bahwa dia rela mati. Syekh Siti Jenar menerima banyak tikaman dari Syekh Maulana, tetapi dia terus berdiri. Syekh Maulana kian gusar dan berkata, "Ini luka orang jahat, terluka tapi tidak berdarah." Dari luka-luka Syekh Siti Jenar itu seketika keluar darah berwarna merah. Seketika Syekh Maulana berkata lagi, "Itu luka orang biasa, bukan kawula Gusti, karena darah yang keluar berwarna merah." Dari merah yang mengucur itu seketika berubah berwarna putih. Syekh Maulana berkata lagi, "Ini sepertinya kematian pohon kayu, keluar getah dari lukanya. Kalau insan kamil betul tentu dapat masuk surga dengan badan jasmaninya. Berarti kawula Gusti tidak terpisah." Dalam sekejap, mata tubuh Syekh Siti Jenar hilang dan darahnya sirna. Syekh Maulana kemudian membuat muslihat dengan membunuh seekor anjing, membungkusnya dengan kain putih, dan mengumumkan kepada masyarakat bahwa mayat Syekh Siti Jenar telah berubah menjadi seekor anjing disebabkan ajarannya yang bertentangan dengan syariat. Anjing itu kemudian dibakar. Beberapa waktu setelah peristiwa itu, para ulama didatangi oleh seorang penggembala kambing yang mengaku sebagai murid Syekh Siti Jenar. Dia berkata, "Saya dengar para wali telah membunuh guru saya, Syekh Siti Jenar. Kalau memang demikian, tuan-tuan, lebih baik saya juga tuan-tuan bunuh, karena saya ini juga Allah yang mengembalakan kambing." Mendengar penuturannya itu, kemudian Syekh Maulana membunuhnya dengan pedang yang sama dengan yang digunakan untuk membunuh Syekh Siti Jenar. Seketika tubuh mayat penggembala kambing itu lenyap. Versi yang kelima, bahwa vonis hukuman mati dijatuhkan oleh Sunan Gunung Jati, sedangkan yang menjalankan eksekusi kematian atau algojonya adalah Sunan Kudus. Versi tentang proses kematian Syekh Siti Jenar ini dapat ditemukan dalam Serat Negara Kertabumi yang disunting oleh Rahman Salendraningrat. Tentu bahwa kisah eksekusi terhadap Syekh Siti Jenar yang terdapat dalam versi ini berbeda dari yang lainnya. Nampaknya kisah ini bercampur aduk dengan kisah eksekusi Ki Ageng Pengging atau yang dilakukan oleh Sunan Kudus. Kisah kematian Syekh Siti Jenar dalam sastra Kacirbonan ini diawali dengan memperlihatkan posisi para pengikut Syekh Siti Jenar di Cirebon sebagai kelompok oposisi atas kekuatan Kesultanan Cirebon. Sejumlah tokoh pengikutnya pernah berusaha untuk menduduki tahta, tetapi semuanya menemui kegagalan. Ketika Pengging dilumpuhkan, Syekh Siti Jenar yang pada saat itu menyebarkan agama di sana kembali ke Cirebon diikuti oleh para muridnya dari Pengging. Di Cirebon, kekuatan Syekh Siti Jenar menjadi semakin kokoh. Pengikutnya meluas hingga ke desa-desa. Setelah Syekh Datuk Kahfi meninggal dunia, Sultan Cirebon menunjuk Pangeran Punjungan untuk menjadi guru agama Islam di Padepokan Amparan Jati.
Pangeran Punjungan bersedia menjalankan tugas yang diembankan Sultan kepadanya. Namun, dia tidak mendapatkan murid di sana karena orang-orang telah menjadi murid Syekh Siti Jenar. Bahkan Panglima Bala Tentara Cirebon bernama Pangeran Charbon telah memilih untuk menjadi muridnya Syekh Siti Jenar. Dijaga oleh muridnya yang banyak, Syekh Siti Jenar merasa aman tinggal di Cirebon Girang. Keberadaan Syekh Siti Jenar di Cirebon terdengar oleh Sultan Demak. Sultan kemudian mengutus Sunan Kudus disertai 700 orang prajurit ke Cirebon. Sultan Cirebon menerima permintaan Sultan Demak dengan tulus, bahkan memberi bantuan untuk tujuan itu. Langkah pertama yang diambil Sultan Cirebon adalah mengumpulkan para murid Syekh Siti Jenar yang ternama, antara lain Pangeran Charbon, para Kiai Geng, Ki Palumba, Dipati Cangkuang, dan banyak orang lain di Istana Pangkuangwati. Selanjutnya bala tentara Cirebon dan Demak menuju padepokan Syekh Siti Jenar di Cirebon Girang. Syekh Siti Jenar kemudian dibawa ke Masjid Agung Cirebon, tempat para wali telah berkumpul. Dalam persidangan itu, yang bertindak sebagai hakim ketua adalah Sunan Gunung Jati. Melalui perdebatan yang panjang, pengadilan memutuskan Syekh Siti Jenar harus dihukum mati. Kemudian Sunan Kudus melaksanakan eksekusi itu menggunakan keris pusaka Sunan Gunung Jati. Peristiwa itu terjadi pada bulan Safar 923 Hijriah atau 1506 Masehi. Pada peristiwa selanjutnya, mulai diperlihatkan kecurangan yang dilakukan oleh para ulama di Cirebon terhadap keberadaan jenazah Syekh Siti Jenar. Dikisahkan setelah eksekusi dilaksanakan, jenazah Syekh Siti Jenar dimakamkan di suatu tempat yang kemudian banyak diziarahi orang. Untuk mengamankan keadaan, Sunan Gunung Jati memerintahkan secara diam-diam agar mayat Syekh Siti Jenar dipindahkan ke tempat yang dirahasiakan. Sedangkan di kuburan yang sering dikunjungi orang itu dimasukkan bangkai anjing hitam. Ketika para peziarah menginginkan agar mayat Syekh Siti Jenar dipindahkan ke Jawa Timur, kuburan dibuka dan ternyata yang tergeletak di dalamnya bukan mayat Syekh Siti Jenar, melainkan bangkai seekor anjing. Para penziarah terkejut dan tidak bisa mengerti keadaan itu. Ketika itu, Sultan Cirebon memanfaatkan situasi dengan mengeluarkan fatwa agar orang-orang tidak menziarahi bangkai anjing dan agar meninggalkan ajaran-ajaran Syekh Siti Jenar. Sedangkan versi yang keenam, bahwa Syekh Siti Jenar dijatuhi hukuman mati oleh Wali Songo. Pada satu hukuman harus dilaksanakan. Para anggota Wali Songo mendatangi Syekh Siti Jenar untuk melaksanakan hukuman mati. Akan tetapi kemudian para anggota Wali Songo tidak jadi melaksanakan hukuman tersebut, karena Syekh Siti Jenar justru memilih cara kematiannya sendiri dengan memohon kepada Allah agar diwafatkan tanpa harus dihukum oleh pihak sultan dan para sunan. Sekaligus Syekh Siti Jenar menempuh jalan kematiannya sendiri yang sudah ditetapkan oleh Allah. Versi ini mengacu pada serat Syekh Siti Jenar yang digubah oleh Ki Sosrowijoyo yang kemudian disebarluaskan kembali oleh Abdul Munir Mulkan. Dalam serat Syekh Siti Jenar, di dalamnya terdapat cerita yang mengisahkan bahwa kematian Syekh Siti Jenar berawal dari perdebatan yang terjadi antara Syekh Siti Jenar dengan dua orang utusan Sultan Demak, yaitu Syekh Domba dan Pangeran Bayat sebagai utusan Sultan Fatah dari Majelis Wali Songo. Dua orang utusan itu diperintahkan Sultan atas persetujuan Majelis Wali Songo untuk mengadakan tukar pikiran, atau lebih tepatnya menginvestigasi dengan Syekh Siti Jenar mengenai ajaran yang dia sampaikan kepada murid-muridnya. Disinyalir bahwa ajaran yang telah disampaikan oleh Syekh Siti Jenar menyebabkan terganggunya stabilitas keamanan dan ketertiban di wilayah Demak. Hal ini disebabkan oleh para muridnya yang berbuat kegaduhan, merampok, berkelahi, bahkan membunuh. Bila ada kejahatan atau keonaran, tentu murid Syekh Siti Jenar yang menjadi pelakunya. Ketika pengawal kerajaan menangkap mereka, maka mereka bunuh diri di dalam penjara. Bila dikorek keterangan dari mereka, dengan angkuh mereka mengatakan bahwa mereka adalah murid
Syekh Siti Jenar yang telah banyak mengenyam ilmu makrifat dan selalu siap mati bertemu Tuhan. Mereka beranggapan bahwa hidup sekedar menjalani mati. Oleh karena itu, mereka merasa jenuh menyaksikan bangkai bertebaran di atasnya. Dunia ini hanya dipenuhi oleh mayat, maka mereka lebih memilih meninggalkan dunia ini. Mereka juga mengejek mengapa orang mati diajari sholat, menyembah, dan mengagungkan namanya, padahal di dunia ini orang tidak pernah melihat Tuhan. Berkenaan dengan pemahaman yang demikian ini, maka Syekh Domba dan Pangeran Bayat diutus oleh Sultan Demak untuk menemui Syekh Siti Jenar. Dalam pertemuan itu, terjadi perdebatan antara utusan Sultan dengan Syekh Siti Jenar. Dalam perdebatan itu, terlihat bahwa kemahiran Syekh Siti Jenar berada di atas Syekh Domba dan Pangeran Bayat. Pada akhirnya, Syekh Domba merasa kagum atas uraian dan kedalaman ilmu Syekh Siti Jenar. Bahkan, dia bisa menyetujui kebenarannya. Dia ingin menjadi muridnya secara tulus, kalau saja tidak dicegah oleh Pangeran Bayat. Selanjutnya, kedua utusan itu kembali ke Demak, melaporkan apa yang telah mereka saksikan tentang ajaran Syekh Siti Jenar. Setelah berunding dengan majelis Wali Songo, Sultan kemudian mengutus 5 orang wali untuk memanggil Syekh Siti Jenar ke istana untuk mempertanggungjawabkan ajarannya. Kelima utusan itu adalah Sunan Kalijaga, Sunan Ngudung, Pangeran Modang, Sunan Geseng, dan Sunan Bonang. Sunan Bonang sebagai pemimpin utusan itu. Mereka diikuti oleh 40 orang santri lengkap dengan persenjataannya untuk memaksa Syekh Siti Jenar datang ke istana. Sesampainya di kediaman Syekh Siti Jenar, kelima wali tersebut terlibat perdebatan sengit. Perdebatan itu berakhir dengan ancaman Sunan Kalijaga. Sekalipun mendapat ancaman dari Sunan Kalijaga, Syekh Siti Jenar tetap tidak bersedia datang ke istana karena menurutnya wali dan raja tidak berbeda dengan dirinya, sama-sama terbalut darah dan daging yang akan menjadi bangkai. Lalu dia memilih mati. Mati bukan karena ancaman yang ada, tetapi karena kehendak diri sendiri. Syekh Siti Jenar kemudian berkonsentrasi menutup jalan hidupnya dan kemudian meninggal dunia. Versi yang ketujuh, bahwa terdapat 2 orang tokoh utama yang memiliki nama asli yang berdekatan dengan nama kecil Syekh Siti Jenar. San Ali. Tokoh yang satu adalah Hasan Ali, nama Islam Pangeran Anggaraksa, anak Resi Bungsi yang semula berambisi menguasai Cirebon, namun kemudian terusir dari keraton karena kedurhakaan kepada Resi Bungsi dan pemberontakannya kepada Cirebon. Ia menaruh dendam kepada Syekh Siti Jenar yang berhasil menjadi seorang guru suci utama di Giri Amparan Jati. Tokoh yang satunya lagi adalah San Ali Ansar al-Isfahani dari Persia, yang semua merupakan 27 teman seperguruan dengan Syekh Siti Jenar di Baghdad. Namun ia menyimpan dendam pribadi kepada Syekh Siti Jenar karena kalah dalam hal ilmu dan kerohanian. Ketika usia Syekh Siti Jenar sudah uzur, 2 tokoh ini bekerja sama untuk berkeliling ke berbagai pelosok tanah Jawa, ke tempat-tempat yang penduduknya menyatakan diri sebagai pengikut Syekh Siti Jenar, padahal mereka belum pernah bertemu dengan Syekh Siti Jenar, sehingga masyarakat tersebut kurang mengenal sosok asli Syekh Siti Jenar. Pada tempat-tempat seperti itulah 2 tokoh pemalsu ajaran Syekh Siti Jenar memainkan perannya, mengajarkan berbagai ajaran mistik, bahkan perdukunan yang menggeser ajaran Tauhid Islam. Hasan Ali mengaku dirinya sebagai Syekh Lemah Abang, dan San Ali Ansar mengaku dirinya sebagai Syekh Siti Jenar. Hasan Ali beroperasi di Jawa bagian barat, sementara San Ali Ansar di Jawa bagian timur. Kedua orang ini sebenarnya yang dihukum mati oleh Wali Songo karena sudah melancarkan berbagai fitnah keji terhadap Syekh Siti Jenar sebagai guru dan anggota Wali Songo. Kemungkinan karena silang sengkarut kemiripan nama itulah, maka dalam berbagai serat dan babat di daerah Jawa, cerita tentang Syekh Siti Jenar menjadi simpang siur. Namun pada aspek yang lain, ranah politik juga ikut memberikan andil pendiskreditan nama Syekh Siti Jenar karena naiknya Raden Patah ke tumpuk kekuasaan Kesultanan Demak diwarnai dengan intrik perebutan tahta kekuasaan Majapahit yang sudah runtuh, sehingga segala intrik bisa terjadi
dan menjadi halal untuk dilakukan, termasuk dengan mempolitisasi ajaran Syekh Siti Jenar yang memiliki dukungan massa banyak namun tidak menggabungkan diri dalam ranah kekuasaan Raden Patah. Jadi dikaitkan dengan kekuasaan Sultan Trenggono, sebagaimana tercatat dalam berbagai fakta sejarah, naiknya Sultan Trenggono sebagai penguasa tunggal Kesultanan Demak adalah dengan cara berbagai tipu muslihat dan pertumpahan darah. Karena sebenarnya yang berhak menjadi sultan adalah Pangeran Suronyoto yang dikenal dengan sebutan Pangeran Sekar Sedaing Lepen, kakak laki-laki Sultan Trenggono yang seharusnya menggantikan Adipati Unus. Sedaing Lepen artinya meninggal di sungai. Sebenarnya Pangeran Suronyoto tidak meninggal di sungai, namun dibunuh oleh orang-orang suruhan Pangeran Trenggono. Baru setelah terbunuh, mayatnya dibuang ke sungai. Kematian kakaknya tersebut diduga atas strategi Sultan Trenggono. Sultan Trenggono sendiri pada mulanya tidaklah begitu disukai oleh para adipati dan kebanyakan masyarakat karena sifatnya yang ambisius yang dibingkai dalam sikap yang lembut. Salah satu tokoh penentang utama naiknya Trenggono sebagai sultan adalah Pangeran Panggung Li Bojong, salah satu murid utama Syekh Siti Jenar. Demikian pula masyarakat Pengging yang sejak kekuasaan Raden Fatah belum mau tunduk pada Demak. Banyak masyarakat yang sudah tercerahkan kemudian kurang menyukai Sultan Trenggono. Mungkin oleh karena faktor inilah, maka Sultan Trenggono dan para ulama yang mendekatinya kemudian memusuhi pengikut Syekh Siti Jenar. Maka kemudian dihembuskan kabar bahwa Syekh Siti Jenar dihukum mati oleh Dewan Wali Songo di Masjid Demak, dan mayatnya berubah menjadi anjing kudisan dan dimakamkan di bawah mihrab pengimaman masjid, suatu hal yang sangat mustahil terjadi dalam konteks hukum Islam. Namun tentu dianggap sebagai sebuah kebenaran atas nama kemujizatan bagi masyarakat awam. Keberadaan para ulama penjilat penguasa yang untuk memenuhi ambisi duniawinya bersedia mengadakan fitnah terhadap sesama ulama dan untuk selalu dekat dengan penguasa, bahkan bersedia menyatakan bahwa suatu ajaran kebenaran sebagai sebuah kesesatan dan makar. Karena menabrak kepentingan penguasa itu sebenarnya sudah digambarkan oleh para ulama. Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulum Al-Din menyebutkan sebagai al-ulama, al-su atau ulama yang jelek dan kotor. Sementara ketika Sunan Kalijaga melihat tingkah laku para ulama pada zaman Demak yang terkait dengan bobroknya moral dan akhlak penguasa di samping fitnah keji yang ditujukan kepada sesama ulama, namun beda pendapat dan kepentingan, maka Sunan Kalijaga membuatkan deskripsi secara halus sesuai dengan profesi dalam budaya, utamanya sebagai dalang. Sunan Kalijaga menggambarkan kelakuan para ulama yang ambisi politik dan memiliki karakter jelek sebagai tokoh Sang Yamadipati atau dewa pencabut nyawa dan pendeta Durma atau ulama yang bermuka dua, munafik. Kedua tokoh tersebut dalam serial pewayangan model Sunan Kalijaga digambarkan sebagai ulama yang memakai pakaian kebesaran ulama, memakai surban, destar, jubah, sepatu, biji tasbih, dan pedang. Pemberian karakter seperti itu adalah salah satu cara Sunan Kalijaga dalam mencatatkan sejarah bangsanya yang terhina dan teraniaya akibat tindakan para ulama jahat yang mengkhianati citra keulamaannya dengan menjadikan diri sebagai Sang Yamadipati, mencabut nyawa manusia yang dianggapnya berbeda pandangan dengan dirinya atau dengan penguasa di mana sang ulama mengabdikan dirinya. Hal tersebut merupakan cara Sunan Kalijaga melukiskan suasana batin bangsanya yang sudah mencitrakan pakaian keulamaan, dalil-dalil keagamaan sebagai atribut sang pencabut nyawa. Atas nama agama, atas nama pembelaan terhadap Tuhan, dan karena dalil-dalil mentah, maka aliran serta pendapat yang berbeda harus dibungkus habis. Gambaran pendeta Durna adalah wujud dari rasa muak Sunan Kalijaga terhadap para ulama yang menjilat kepada kekuasaan. Bahkan aktivitasnya digunakan untuk semata-mata membela kepentingan politik dan kekuasaan, menggunakan dalil keagamaan hanya untuk kepentingan dan keuntungan pribadi dengan mencelakakan banyak orang sebagai tumbalnya. Citra diri ulama yang tukang hasut, penyebar fitnah, penggunjing, dan pengadu domba, itulah yang dituangkan oleh Sunan Kalijaga dalam sosok
Pendeta Durna. Berbagai versi tentang kematian Syekh Siti Jenar menunjukkan bahwa tokoh Syekh Siti Jenar memang sangat kontroversial. Berbagai literatur yang ada tidak dapat memastikan tentang asal-usul keberadaannya hingga proses kematian yang dialaminya, disebabkan oleh banyak faktor dan kepentingan yang mengitarinya. Walaupun demikian, sejumlah besar keterangan yang mengisahkan tentang keberadaannya memperlihatkan ajarannya yang selalu dipertentangkan dengan paham para wali. Namun sekaligus tidak jarang membuat para wali itu sendiri kagum dan mengakui kebenaran ajarannya. Tentu saja, pengakuan dan kekaguman itu tidak pernah diperlihatkan secara eksplisit karena akan mengurangi keagungan mereka, di samping kurang objektifnya penulisan serat dan babat Jawa yang terkait dengan Syekh Siti Jenar. Dengan demikian, kita dapat melihat bahwa dalam berbagai serat dan babat tersebut, akhir dari kisah Syekh Siti Jenar selalu dihiasi dengan usaha-usaha intrik politik para wali. Bisa jadi hal ini memang dilakukan oleh para ulama penjilat kekuasaan, oleh murid-murid generasi penerus para ulama yang pernah memusuhi ajaran Syekh Siti Jenar, atau para penulis kisah yang juga memiliki kepentingan tersendiri terkait dengan motif politik, ideologi, keyakinan, dan ajaran keagamaan yang dianutnya. Pada sisi lain, di samping disebabkan kebanyakan referensi yang berbeda dalam menjelaskan kisah Syekh Siti Jenar, pemahaman mereka yang membaca akan memberikan pemahaman baru dari bacaan tersebut, sehingga memperbanyak versi. Misalnya tentang pemahaman salah satu versi mengenai asal-usul Syekh Siti Jenar yang dalam serat Syekh Siti Jenar, sebagaimana juga yang disadur dalam falsafah Syekh Siti Jenar disebut berasal dari caing atau elur. Sebagian penafsir mengatakan bahwa memang Syekh Siti Jenar bukanlah berasal dari manusia, namun semula ia adalah seekor cacing yang disumpah oleh Sunan Bonang menjadi manusia. Padahal, jika cara pembacaan ini dilakukan dengan cara referensi silang, kita mendapatkan penjelasan dari sumber lain. Misalnya, dalam serat Syekh Siti Jenar yang tersimpan di Museum Radia Pusaka Surakarta, bahwa yang dimaksud elur atau cacing tidak lain adalah Wrejit bangsa Sudra atau yang berasal dari rakyat jelata. Maksudnya Syekh Siti Jenar adalah masyarakat biasa yang berhasil menjadi wali atau seorang wali yang menjelata.